di situ apa namanya drawing itu banyak yang belum diupdate, khususnya PNID setelah konstruksi ini, khususnya 318 ya. Setelah konstruksi ini ya belum ada yang diupdate lagi PNID ini. Cuman seenggaknya nanti setiap drawing itu ada di server Pak yang paling update. Jadi secara umum saya akan tunjukkan drawing itu. Nanti kalau teman-teman nanti pelan-pelan Pak ya, saya akan usahakan mudah-mudahan minimal nanti yang master jika memungkinkan bisa dapat akses login apa namanya, bisa akses login KPC lah seperti ini. Minimal untuk buka-buka drawing dan manual kan itu penting kan. Jadi misalnya Pak Musakin atau Pak Omon lagi nggak ada, jadi bisa pakai. Bisa ya? Bisa. Karena nanti kita apa-apa, misalnya teman-teman menemukan manual book atau apa segala macam, kita akan simpan seperti itu. Nanti biar bisa tersimpan. Nah kalau secara umum sih drawing itu di ini nih library. Saya udah pernah sampaikan, cuman kalau teman-teman belum punya akses, memang nanti lupa lagi. Cuman di sini, nah ini ada semua nih. Yang power plan itu yang 6xx ini. Di sini. Ini 6xx ini yang power plan lama ya. Kalau yang baru itu harusnya 16.000. Nah, 16.000 ini power plan baru. Nah, cuman memang di sini update-nya masih sedikit karena belum banyak yang di as-build. Jadi kita masih pakai dokumen-dokumen dari project yang 318 ini. Tapi kalau yang lama memang di sini sudah cukup enak ya nyarinya, yang existing gitu, PNID-nya atau drawing-nya. Jadi udah ada kodenya ya, penomorannya. Sebenarnya di KPC itu udah ada kode. Angka ini menunjukkan equipment sebenarnya, equipment besarnya. Mulai dari 0 sampai 16. Nah, jadi kalau 6 ini power plant, ditambah 1 di depannya itu yang baru. Itulah kurang lebihnya. Kayak misalnya 3 ini OLC, ditambah 1 di depannya itu OLC yang baru. Begitu jadinya untuk mempermudah. Nah, kemarin tuh seperti itu. Jadi kita sebenarnya yang baru tuh 16, yang lama tuh 6. Nah, kalau mau komplit nih sebenarnya kayak gini. Ada yang A, C, E, I, M, P, sama S. Nah, yang perlu kita baca kurang lebih sih yang E sama I sih sebenarnya. Karena E itu electrical, biasanya wiring, terminasi atau power. Kadang-kadang ada drawing instrumen di E juga ada wiringnya, ada juga yang apa namanya yang murni di instrumen. Kadang-kadang instrumen malah PNID-nya atau nah ini kayak gini logiknya malah. Ini kan logiknya nih, logiknya untuk unit 2x5. Nah, jadi memang agak antara E sama I itu yang paling sering kita lakukan. Cuman kalau kita mau lihat konstruksinya, misalnya titik sensor, nah itu bisa ke M, bisa. Atau misalnya kalau C ini M atau S. Nah itu kalau kita mau lihat konstruksinya, titiknya sebenarnya desain awalnya di mana gitu kan? Nah itu biasanya di M atau di S. Sipil apa bukan sih? Kalau C ini sipil, ini apa ya? Structural apa ya? S itu lupa saya. Struktur. Mekanikal. Mekanik. P apa ya? P saya juga nggak hafal. P ini malah cuma ini kayak layout gini ya. Nah jadi ini adalah standar penamaan kalau sudah nanti dikonvert ke nomor KPC. Nah tadi yang kita buka, ini biar kita tahu ya. Tadi yang kita buka dan lihat sama-sama, ini masih nomor project drawing nomor project nih. Ya kan belum 16 kan kepalanya kan? Iya, belum masuk KPC, belum masuk drawing KPC. Jadi makanya secara update belum diupdate. Kalau boleh kita bilang seperti itulah. Jadi benar-benar ini kita masih pakai drawing dari project, itu aja sebenarnya. Cuman apakah drawing ini nggak bisa kita pakai ya? Nggak juga. Ya 90% sesuai lah, 10% itu yang kadang jadi misteri kan.
Di drawing ada, di gambar nggak ada. Di drawing ada, di lapangan misalnya nggak terpasang. Terus kalau ngelihat drawing ini, nah gimana nih Mas Farhan? Ini banyak sekali nih titik-titiknya ini. Bingung kan? Pokoknya kita jangan panik ya. Memang drawing PNID memang seperti ini. Yang penting itu kita ngelihat garisnya dulu, kita cari garisnya. Nah, garis itu mengindikasikan jalur medium energi ataupun material yang akan diproses. Jalur prosesnya seperti apa? Nah, kalau seperti ini kan F-define dari sini ke sini melalui fan, kemudian ditembak jadi 2 jalur, terpisah jadi 2 jalur. Nah, terus titik-titik ini apa? Wah, ini rumit ini. Jangan khawatir, ini sebenarnya membantu kita. Nah, kalau kita gedein, nah dalam iDefend itu ternyata ada beberapa titik sensor yang dibaca. Ya. Nah, nanti ada beberapa kalimat, istilah-istilah atau huruf-huruf yang kita biasa dengar dan ini baku. Mau dinyalakan apa dimatikan? Nanti tidur lagi. Iya. Di luar. Yang tengah, Pak. Ngeri nih. Ngeri. Kalau ini Pak Sultan. Nah, jadi enak banget ini ngeliatnya. Nah, terus selanjutnya, nah ini kan sensor-sensor ini nih. Nah, ini ada istilah-istilah yang umum digunakan. T. Nah, kalau udah T itu udah temperatur sudah. Ya itu harus dihafal mau nggak mau, tapi ya pastilah hafal aja karena istilahnya nggak aneh-aneh atau sangat dekat dengan apa yang kita gunakan sehari-hari juga. TG, nah G itu bagi berarti. G ya udah pasti ya. Ini TE nya apa nih TE? Elemen ya. Nah, biasanya sensor-sensor itu dia yang bentuknya probe itu dia pakai ininya kodenya. Itu artinya dia punya probe. Ada elemennya, elemen yang mendeteksi. Karena dia temperatur elemennya ini. Nah, dari temperatur elemen ini, lihat nih bedanya ya sama gauge ya. Kalau yang gauge itu kan dia gini aja bulat selesai kan. Tapi kalau yang dari elemen dia ada terusannya lagi nih. Karena elemen itu ini nanti dia bisa membaca untuk TI. Apa I itu kira-kira? Temperatur indikator kan. AH alarm high, AHH alarm high. Nah, jadi dari satu probe dia digunakan untuk indikator alarm high dan alarm high. Dari sini aja kita bisa lihat ini transmitter ini. Gitu kan? Probe-nya ini masuk ke DCS jadi transmitter. Nah, tapi kalau ini kan gauge jelas fisik di lapangan. Nah, itu yang harus kita refresh kembali dan saya yakin teman-teman sudah ingat semua. Jadi nanti saya yakin sebagian kecil lah MST kita sudah menggunakan kode ini ya TE208. Jadi dari sebagian seperti itu ya, walaupun masih banyak yang belum. Nah, itu tujuannya supaya kita juga mencocokkan dengan PNID nantinya. Kita bikin standarnya itu ngikutin PNID. Nah, ini F-defend ya. F-defend itu kan jalur pertama apa? Dia ngambil apa nih? Udara dari luar ya. Udara dari luar. Nah, jadi pertama kali udara masuk itu di F-defend ini kan. Nah, udara masuk. Nah, di sini ada apa dulu nih? Bentuknya lingkaran kayak gini. Masih ingat? Motor ya. Nah, ini ada tulisannya ya, F-defend motor. Nah, F-defend motor. Kemudian ini ada sensor-sensornya juga sama kayak di sisi fan-nya ini. Di motornya sensor-sensornya sama TG-nya juga ada, gauge-nya. Nah, kemudian, nah ini ada yang unik di sini. Nah, ini apa ini? Damper ya. Ini damper yang kita kendalikan pakai angin. Ya kan? Nah, di sini ada I2P-nya. Ada kodenya sendiri juga. 1 Gen Z 002.
Nah, cuman yang perlu teman-teman ketahui angka 1 yang di depan ini ya, itu sebenarnya sekarang jadinya angka 3, 4 atau 5 gitulah ya. Itu udah copy lah ya, udah tahu ya. Jadi kalau di drawing itu angkanya 1, ya maksudnya itu 3, 4. Pokoknya angka paling depan ini sebenarnya nomor unit. Ada sih yang beberapa di BOP lah ya. Kalau di BOP mungkin masih banyak yang 1 gitu Pak. Misalnya ini ya. 0 ya? 0 ya? 0 ya. Nah, 0. Karena dia seragam. Ini adalah dumper benar. Nah, di dumper itu ada apa aja? Ada ZO, nah ZS. Nah, Z itu biasanya apa Z itu? Z itu. Ya, Z itu switch atau proximity bisa juga. Z-nya S itu kayak switch jangan-jangan. Bukan zero switch bukan. Kalau zero switch yang apa? JNZ. Ini ya kepanjangannya ya. Saya nggak tahu juga JNZ kepanjangannya. Kalau JNZ, kalau JNZ nggak tahu. JNZ. Nanti kita cari ininya ya, apa? Legendnya ya. Betul. Saya dulu pernah bikin listnya sih, singkatan-singkatan, cuman lupa naruh di mana. Ada nggak di sini JNZ? Ya, bukan singkatan ya. Cuma kalau secara singkatan kita nggak tahu apa gitu. Betul. Standar Mas, ini nggak boleh ngarang. Nggak boleh ngarang. Cuma iya. Karena kebetulan kita dari India ya ininya ya, desain ininya kan. Nah, dia masih ngikuti standar Eropa. Nah, ini bisa lihat sini. Berarti Z itu position ya. Nah, ada semua di sini ya. Nah, ini oh iya. Ini nanti keterangan di contohnya yang ini mungkin bentar. Ini mungkin ya. Ini misalnya typical for each feeder. Ini seolah-olah membernya cuma satu aja di sini kalau digambar. Padahal di sini juga ada delbar, di sini juga ada delbar. Kan JZ. Nah ini itu yang tadi maksudnya ini ya. Ini juga typical for feeder line and compartment. Ini seolah-olah cuma jalur yang tengah aja yang pakai DPI ini indikator ya, seperti gauge ini ya. Nah, tapi ternyata semuanya pakai. Ya ada undang-undang revise ini. Nah, memang cara penulisan atau penggambarannya memang tadi betul perlu hati-hati juga. Artinya informasi yang ada di drawing ini kan gede sekali nih. Ini kalau kita print harus A3, kalau angkat nggak mungkin sudah dibaca. Nah itu informasi penting tuh banyak di sini. Jadi bisa kita baca nih. Kadang yang tulisan-tulisan gini aja kita malas baca kan. Cuman sebenarnya ini kadang-kadang banyak informasi penting yang ada di sini. Ya.
Ya. Ya. Ada kita punya Pak. Di sini ada. Di contoh ya. Ini contoh yang tadi diceritain hookup. Jadi hookup itu tulisannya gini ya. Hook up. Hook itu apa? Kapten hook yang kain-kain kan. Kail kan. Cuman hookup itu maksudnya. Maksudnya apa Pak Mustaqim? Apa ini maksudnya Pak hookup drawing ini? Kenapa harus ada hookup drawing ini? Atau ada yang bisa kira-kira nih, lihat ya jenis-jenis drawingnya ya, bentuk-bentuk drawingnya nih. Kira-kira fungsinya apa untuk drawing ini? Tapi nah itu
Nah, kita coba lihat ya. Kalau di ini penyampaian teman-teman semua benar semua tuh penjelasan terkait apa itu hookup drawing kan. Lambat banget, kenapa ya? Not responding. Ada. Malah not responding. Belum muncul. Page. Not respond. Nah. Cukup lengkap ya, paling lengkap ya. Sama kan? Iya, tergantung QC-nya kan. Nah, jadi itu fungsinya QC adalah nanti sebenarnya dia harus ngecek di hookup-nya ini penting nih. Jadi selain nanti titiknya di mana, tadi kan kalau PNID teman-teman sudah pahami kan, itu adalah tempat kita titik pengukuran kan, secara proses, titik pengukuran secara proses. Jadi jangan ya, jadi proses ini untuk mengukur apa, nah itu jangan, nggak boleh keliru. Nah itu makanya ada PNID drawing. Ada sensor yang sesudah, ada yang sebelum, itu jangan, nggak bisa kebalik-balik tuh. Nah, oh banyak, banyak. Kan makanya tergantung QC-nya sama. Ayo, banyak. Kalau orang proyek QC-nya ketat, ya tadi yang kata Pak Momon, beda sedikit reject, beda sedikit reject, gitu kan? Karena dia asumsi adalah hookup itu sudah, ibaratnya gini, hookup itu sudah diuji engineering-nya berkali-kali sama si engineer-nya, sama senior engineer-nya, sama kepala engineer-nya. Nah, jadi udah ditandatangan 3 kali. Jadi orang QC itu dia nggak, walaupun orang lapangan bilang harusnya begini-begini nih, wah kalau gitu rubah dulu drawingnya, pasti gitu. Kalau QC-nya ketat. Tapi kalau ini nggak mungkin gini-gini, sudahlah gitu aja. Nah itu kalau QC-nya negosiable kan bisa. Atau bahkan nggak di QC sama sekali. Yang penting pasang lah muncul. Yang penting jalan. Nah, jadi makanya teman-teman kita harus tahu nih, karena ini ilmunya ini ilmu baku yang bukan sembarangan. Kita harus tahu sebenarnya tuh apa gitu kan. Jadi hookup itu ya benar, semuanya tadi udah benar tentang material, tentang instalasi. Intinya kalau ketika kita mau, kan ini disebut juga installation drawing, menspesifikasikan ya kan pekerjaan antara mekanikal dan instrumen. Nah, jadi dia benar-benar ngasih tahu instrumen hookup diagram, mendetailkan aksesoris apa saja ya kan dalam proses di field instrumen yang terpasang dan tag number-nya. Nah, ini semua informasi yang ada, harus ada tag number, ada ininya, ada layoutnya, routingnya. Nah, jadi dalam masang pressure gauge ini udah ada standarnya dia harus pakai manifold apa, ya kan? Terus isolating valve-nya apa? Ada yang needle valve, ada yang belum valve, ada yang apa? Nah, di sini size-nya. Nah, ini udah ada ketika kita mau konstruksi. Jadi, mechanical pasti. Kita nggak ada kan ganti-ganti ini kayaknya nggak ada. Enggak, kalaupun kita pasti request mekanik kan.
Enak ya. Mungkin dulu ini saya ingat tuh, dulu tuh pernah ada kejadian si Jia, tapi saya juga unit berapa? Yang ganti kita ya? Kita atau mekanik gitu? Oh kita ya? Oh tapi bener ya kalau kita ya, oh ya. Ya. Kira-kira kalau valve kita ganti valve sambil karena ini mumpung masuk sini ya UKAP ya. Valve itu yang kita lihat apa aja pertama? Tadi udah disampaikan ya pressure. Apalagi? Pressure, temperatur, tipe penyekat valve-nya apa contohnya? Karet atau teflon. Nanti ngaruhnya itu ke apa? Berarti ke temperatur bisa, ke pressure bisa juga ya. Terus apalagi selain temperatur, pressure, ada lagi nggak kira-kira? Ketika kita menentukan, oh saya mau pakai valve yang ini nih, valve yang ini. Seandainya nggak nemu hookup drawing ya, kalau ketemu hookup drawing sih tinggal ikutin. Jenis bahannya, nah, bahannya kenapa tuh bahannya? Nah, ada yang stainless, ada yang karbon, ya kan? Nah, itu perlu dilihat bahannya. Karena bahannya tuh pengaruhnya kemana kira-kira nanti? Nah, schedule, size. Nah. Jadi untuk ya. Ya, nanti ya paling bocor lagi nanti, bocor lagi, bocor lagi, ganti lagi, bocor lagi, ganti lagi. Ya, buat interlock yang tekanan. Nah itu ya, Bapak. Jadi tadi ya dari BNID itu, selanjutnya kita lanjut ke UKAM, dan dimana kita tahu UKAM itu sangat penting tadi, penting sekali karena di sini ditentukan jenis materialnya apa saja, aksesorisnya yang wajib digunakan apa aja. Nah ini bisa jadi nanti tiap apa namanya ada sedikit perbedaan itu nggak masalah. Yang penting secara engineering itu sudah mengerti. Ya orang-orang juga harus tahu, orang kita juga tahu. Ya, sebenarnya kalau materialnya sudah clear, ada pengkodeannya, orang-orang sih harusnya nggak kembali-balik. Cuman kalau pengkodeannya nggak ada, nyimpannya satu tempat sembarangan, ya akhirnya nipel yang tipe ini, ukuran ini semua dicampur jadi satu. Ya nanti akhirnya ngandelin teknisi juga. Mau pakai yang mana Pak? jadi negosiasi kan, jadinya nggak ngikutin dulu kan. Jadi pakai yang mana Pak, yang pas? Ini aja. Gimana diatur di lapangan jadinya? Ya sudah.
Ya kalau tadi ya. Nah, kita kan ini ceritanya sudah operation maintenance nih posisinya. Jadi yang penting buat kita sekarang adalah minimal satu, kita tahu pertama yang benarnya itu seperti apa. Itu dulu. Jadi kita nggak semerta-merta mengatakan semua yang terpasang di lapangan itu benar. Tapi seenggaknya kita tahu dulu. Kalau kita mau tahu yang benarnya di mana, itu cara tahunya bukan UCAP drawing. Kan gitu kan? Karena oh nyala ya, tadi saya buka ini UCAP drawing. Ini saya buka UCAP drawing. Nah, jadi ya kalau lengkapnya kita perlu cek. Cuman yang tampil apa? Ini. Ya. Ada yang tipe material PP nih. Berarti kan apa ini PP tuh poliuretan atau apa nih? Bukan PU ya. Kalau PP tuh apa ya? Ini PP tuh bahan di WTP ini pokoknya nih, yang PVC nih, plastik. Apalah. Mungkin nanti bisa dicari kodenya lah. Nah ini material SS316. Tapi intinya kan kita kalau dalam agama tuh kan kalau menghafal semua syariat fikih kan berat ya. Tapi seenggaknya kita dikasih tahu kan kitab sucinya mana. Nah itu ibaratnya dalam tanda kutip lah. Kalau dalam pekerjaan dasarnya acuannya itu mana. Nah kita tadi PNID, UCAP. Jadi teman-teman kalau misalnya sewaktu-waktu ada kondisi permasalahan yang berulang atau ini sudah bisa tuh mulai analisa sedikit-sedikit. Ya boleh tetap diskusi kan. Tapi kalau mau coba analisa sedikit-sedikit tinggal akses UCAP drawing. Wah ini ternyata beda nih. Nah itu contohnya. Ini bagian misalnya. Ini di WTP nih. Ini di WTP. Ini WTP ini. Yang saya baru nemunya drawingnya di WTP. Ya itu yang tadi saya bilang, kalau nggak berpatokan sama data-data seperti ini akhirnya ya gitu kan, instalasi sama ini negosiasi di lapangan aja sama ya itu. Nah tapi seenggaknya kan tadi kita tahu yang benernya ya, Jadi nanti setelah dari PNID ini, maksudnya supaya kita dapat alurnya nih, setelah dari PNID, kemudian gimana cara masang pressure gauge di sini. Nah itu kita lihat drawing. Gimana cara masang temperatur transmitter, itu kita lihat di UCAP drawing. Nah cuman ada beberapa yang memang kalaupun kita nggak ketemu, ya sekarang sebenarnya UCAP itu kan standar juga Pak. Jadi UCAP itu nggak setiap plant tuh harus beda, nggak juga. UCAP itu kan standar. Kalau saya sih simpelnya adalah karena sekarang dunianya udah yang digital ya, teman-teman bisa searching di googling juga. Misalnya temperatur transmitter untuk yang tekanan sekian, bla 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 bla. Kira-kira cara masangnya gimana? Itu kan bisa di searching juga di Google. Kita bisa lihat juga. Nah itu membantu kita aja sebenarnya cross check atau troubleshooting di lapangan. Jadi kalau ada masalah yang berulang atau janjian, cara pemasangannya kita ada dulu. Saat ini sih kalau temperatur transmitter kita aja belum ada sih yang bermasalah seperti itu. Nah ini kan jadi jalur-jalurnya. Nah tadi sebelah sini ya. Dari FB-Fan ini jalur angin. Nah, ini ada JZ nih. Tadi ada JNZ, ada JZ. Kalau JZ ini apa nih kira-kira? Terus digerakin sama ini MOV ya. JZ buffer ya. Berarti N itu ini ya, pneumatik gitu ya. Kalau kita kurang-kurangi kan. JZ. Mungkin nggak tahu, saya ngarang aja gitu. Tapi
kurang lebihnya gitulah. Tapi kita bisa lihat dari sini penggeraknya itu apa? Penggeraknya itu adalah ini motor kan, motor listrik. Kalau ini udah pasti listrik. Ini ada orifice ya, orifice. Ada flow transmitter jadinya. Oh ya, Andi belum nyampe ya? Ya tunggu dulu lah, salah sendiri telat. Nah, terus ini di cabang 2 kan, di cabang 2. Nah, teman-teman nanti di lapangan ya nggak benar-benar langsung belok gini ya, bisa jadi konstruksi agak rumit sedikit, muter-muter. Ribet. Nah, tapi ya sebagai instrumentasi ya akhirnya kita jadi harus menelusurin tuh kira-kira mana yang masih satu jalur, mana yang enggak. Nah, di sini kita ternyata ada apa nih, PP, PI. Apa nih PP sama TP nih? PP sama TP juga kita lihat, PP sama TP. Pressure pocket, oh buat spare aja berarti itu. Kalau TP temperatur pocket, TP. Jadi apa tuh? Thermowell ya, semacam thermowell. Kalau TP itu kelihatannya udah disiapin, atau lubang saja juga bisa sih. Kalau angin lubang aja mungkin. Ya. Fasilitas. Nah, cuma nanti lihat lagi mechanical. Disediain. Nah, spare. Nah ini ada kondisi kayak gini. Cuma nggak tahu di tempat kita ada mungkin, tapi nggak ada platformnya. Jadi ada platformnya. Maksudnya kita kalau mau menuju ke sini ada pijakannya nggak? Nah, itu sudah maksudnya. Itu sudah maksudnya. Jadi, nah ini lihat TSV. Ya. Masih rendah juga ya? Oh, padahal udah dibersihkan kok. Ini kan disobrok kan? Lubangnya. Kan kalau tersumbat akhirnya disobrok kan, dibersihin. Maksudnya supaya rata lagi kan? Cuma nggak tahu sekarang nilainya gimana nih? Nggak ada keluhan. Ya. Nah ini ya. Ini kayaknya ini outlet superheater kali. Yang mana yang unit 5? Unit 5 bocor-bocor kan? Apa bocor-bocor bacanya error? Oh, termokopel. Ya, kalau scaffolding di area-area ya sebenarnya dimanapun, pokoknya nggak ada tagging hijau, nggak usah naik, udah gitu aja. Nanti mending lapor, tapi juga jangan nggak lapor. Udah tahu nggak bisa naik, nggak lapor juga. Nah itu, jadi kan ditinggalin doang kan. Tapi kalau perlu lapor. Jadi sih udah dimasukin Pak ke schedule, sehingga saya udah lama ini. Cuman kan ya begitulah. Karena saking banyaknya yang ini antriannya, jadi nggak tahu. Ya. Kalau yang error pressure transmitternya tuh di sini ya, yang unit 5 itu yang kekecilan
Tapi sekarang udah bagus ya. Udah ngomong ya. Udah bagus belum sekarang? Yang terlalu kecil. Karena lagi mati ya belum dites lagi ya. Nah inilah PNID Pak ya. Jadi Farhan juga coba dilihat jalur-jalur udaranya, jalur garisnya yang paling utama. Memang dia beribet, cuma bisa diikuti. Kayak kita waktu itu main apa dulu pas masih kecil kan, main jalur kan. Nah ini ke sini tuh. Memang dia ruwet-ruwet, tapi ada tanda panahnya yang bisa kita ikuti. Nah, kalau kita mau lihat jalurnya di apa namanya, ada yang kayak labirin benar, kayak ini labirin. Nah kalau kita mau lihat di ini, ya ini. Tapi memang harus apa ya ibaratnya hati-hati bacanya kita lihat ini misalnya kan ayatnya yang lagi running aja deh biar enak biar ada angkanya. Nah ini kan tadi FDVAN ya kan, ini FDVAN ini jalur walaupun sebenarnya jalur yang di DCS ini ada yang sederhanakan lah ibaratnya gitu sederhanakan tapi ya kurang lebihnya 90% mewakili lah gitulah ya. 90% mewakili yang PNID. Ada sih disederhanakan. Jadi kan angin dari sini masuk ke boiler, buangnya ke sana. Gitu kan? Nah ini angin ini buat apa? Kalau angin yang ini buat dorong batu bara masuk ke sini kan? Batu bara masuk ke sini. Ini ada temperatur, ya kan? Ini ada pressure, steam drum di sini. Nah, ini parameter-parameter titik-titik tadi itu, titik-titik tadi ini yang dibaca yang ada di PNID. Termasuk tadi misalnya tadi apa ya di motor tuh kalau ini kita klik nah kalau di DCS juga kita bisa melihat ininya Pak interlocknya di apa namanya di PNID kadang interlocknya tuh lengkap juga tertulis kadang tidak semuanya juga ya jadi di PNID tuh biasanya interlock penting tuh pasti ditulis contoh ya contoh kita buka tadi yang PNID yang furnace pressure harusnya ada interlock penting tuh harusnya ditulis nah ini nih nah to very high trip ya kan ini interlock penting pressure switch 201A BC 2 out of 3 jadi 2 dari 3 gitu ya 2 dari 3 nah tahu interlocknya dari mana ini Pak lambangnya Pak nah ada lambang segitiga apa bukan segitiga apa ini layang-layang belah ketupat ini ya I nah itu adalah interlock gitu jadi artinya ini jadi proteksi penting ini walaupun kayak motor tadi motor ini kan seolah-olah nggak ada I-nya ya mana gitu I-nya ya tapi kalau di DCS-nya banyak ternyata interlocknya nah maksudnya adalah maksudnya kok bisa begitu kenapa nggak ditulis semuanya di PNID jadi yang di PNID itu yang benar-benar super kritikal yang nggak boleh lewat di situ ada interlocknya ditulis nah, sensor-sensor atau instrumen-instrumen yang memang ada interlocknya tapi nanti lebih detail terkait interlock itu ada di dokumen lain Pak nah nantilah kita pelajari habis nanti kita belajar PNID nah, itu ada di dokumen lain nanti kalau kita memastikan benar nggak sih apa misalnya FD-fan itu harus mati kalau ID-fan mati nah contohnya gitu kan di PNID nggak ada tuh ngasih tahu FD-fan tuh harus mati atau misalnya kalau PA-fan mati FD-fan mulai nyala apa enggak kalau kita paham sistem bisa jawab memang tapi kalau misalnya kita sebagai mau cross check dokumen itu ada juga sebenarnya nah itu kemarin sempat saya print Pak mudah-mudahan masih ada ya kayaknya saya taruh di calibration room 1 di kontainer satu dokumen interlock ada ya dokumen interlocknya itu kayak saya buat dalam bentuk Excel sudah saya sederhanakan dalam bentuk Excel jadi untuk equipment penting di situ udah ada semua jadi contohnya dia kayak gini ini teman-teman bisa baca juga nanti sudah ada dalam bentuk printinan jadi bisa dibaca nah kita sambil nunggu
Nah, jika teman-teman ada yang mau ditanyain nggak terkait hookup PNID sebelum kita akhiri nih. Hookup PNID sama ini deh. Hookup sama PNID utamanya ya. Hookup sama PNID drawing. Nah ini kenapa warnanya abu-abu gitu? Nah ini ID pen itu permisifnya adalah ini. Treatnya adalah ini. Apa kira-kira bedanya permisif sama protection? Ada yang tahu nggak? Coba. Permisif. Gimana Mas Zul? Ya? Bisa untuk running. Kalau protection? Apa efeknya? Kalau protection ini kena, apa efeknya terhadap ID Defense 1? Treat. Kalau ini kena, apa? Kalau yang permisif, apa efeknya terhadap ID Defense 1? Tidak bisa jalan. Pertanyaannya gini, kalau ID Defense udah running, terus permisifnya ada yang kena, ID Defense-nya mati apa enggak? Jadi misalnya permisif, ID Defense udah running, kemudian permisifnya ada yang kena, kira-kira ini mati apa enggak? Mati. Ada yang lain nggak? Mati. Ada yang jawabannya enggak? Ya. Ya. Nah, itu jadinya kalau sebenarnya bukan kalau itu dia jalan, tapi syaratnya hilang gimana? Jadi mati apa tetap running? Mati. Oke, kita ini kan ya, kita samakan persepsi ya. Oke, jadi kalau di sini Pak, di sini dia ada permit on sama ada, kalau bahasanya di sana ada first out gitu kan, atau treat. Biasanya ada dua jenis tuh di DCS. Tulisannya kalau enggak FSTS, kalau enggak treat. Nah, jadi bedanya apa sih antara ini sama ini? Ini kalau ini aktif bisa running nggak event? Nggak bisa, benar. Ini aktif bisa running nggak event? Juga nggak bisa di running juga. Nah, makanya ya, tak jelaskan. Jadi kita pisahkan antara running dari MCC sama running dari DCS. Karena kalau running dari MCC mau apapun ya bisa aja, elektrik hardwire-nya di bagaimanapun bisa. Ya. Nah, itu kan mereka punya proteksi sendiri. Nah, sekarang yang kita diskusikan di sini adalah proteksi di DCS lah. Karena ini yang ranah kita kan. Karena kita berhubungan dengan sinyal ini itu segala macam. Walaupun sinyalnya juga kita dapat dari elektrik. Nah, kan. Tapi seenggaknya kita terimanya sudah sinyal, bukan hardwire apalagi gitu kan. Nah, jadi kalau salah satu ini aktif, permisif ataupun first out ataupun protection ini, ID Defense tuh nggak bisa running.
Jadi iDefine itu nggak akan bisa running. Salah satu ini salah satu atau ini salah satu, nggak bakal bisa running. Nah, ketika ini sudah running, jika tiba-tiba ini ada yang aktif, ini nggak akan mematikan. Makanya ini namanya permit on, izin untuk on, permit on. Permit on. Nah, kalau yang ini dia protection atau trip atau out. Nah, kalau ini betul-betul dia akan mematikan. Nah, jadi nanti perbedaannya seperti itu. Nah, tadi mungkin ada sekilas. Berarti kalau ini remote selectnya berubah jadi lokal, berarti nggak akan mati dong. Nah, ini yang tadi perlu didetailkan sama Pak Mustakin, maksudnya gini. Kalau cuma sinyalnya saja hilang, sinyal yang ke DCS-nya saja yang hilang, nggak akan mati. Tapi kalau hardwire MCC-nya ada perubahan, ceklak-ceklok, nah itu beda lagi ceritanya. Makanya kita harus pisahkan ya. Ada hardwire itu maksudnya interlock yang memang dibikin secara hardwire. Ini di seri dengan ini, kayak emergency stop. Ini di seri dengan ini, sampai akhirnya bisa mengaktifkan kontaktor. Nah, tapi kalau di program itu tuh cuma satu sinyal aja, ngasih 24 ke bawah, ngasih kontak aja. NO jadi NC misalnya gitu. Nah, persyaratan NO jadi NC itu banyak ternyata, ini sama ini. Nah, kalau ini dia hanya ketika awal saja dilihat, tapi kalau ini dilihat terus-menerus. Ibaratnya gitulah. Nah, kadang-kadang ada beberapa valve bukan hanya permit on saja, tapi ada permit off juga. Permit off. Jadi dia nggak boleh mati bahkan, atau nggak boleh nutup kecuali syarat-syaratnya terpenuhi juga. Nah, nanti ada di sini. Ini ada. Tapi rata-rata yang paling umum permit on, karena peralatannya tuh biasanya motor, pompa itu pasti permit on. Tapi kalau valve, permit on itu maksudnya izin untuk buka. Permit off itu izin untuk nutup. Jadi dia baru boleh dibuka, digerakkan membuka jika permit on-nya terpenuhi. Nah, bisa cuma belum dirubah. Bisa. Nah, ini contohnya ada permit off nih. Ada, kalau ini masih pompa juga ini. Ini bahkan ada autonya kalau ini. Dia akan running secara otomatis jika ini permit on-nya, ini permit off-nya. Nah, oil pump. Nah, ini adalah insya Allah lengkap untuk yang dokumen penting ya. Dokumen penting ini ada untuk per equipment. Nah, jadi nanti inilah dokumen-dokumen penting yang perlu kita ketahui. Drawing ini, tabel tadi, itu semua sudah diprinkan, Pak. Ada semua di calibration room, ada di kontainer juga ada. Ada di map biru itu kalau di kontainer. Nah, nanti masalahnya gimana Farhan, Pak? Normal. Kok bisa? Ya.
Pressure switch. Oh, PSD. Oh, yang kemarin Pak sering cerita ya? Ya, kopi. Programnya itu ya? Ya, paham. Ya, itu ada dua hal ya. Ketika di lokal itu memang tergantung dulu koordinasi antara wiring sama logiknya mau seperti apa. Soalnya gini, ketika lokal itu asumsinya gimana? Semua artinya kesepakatan ini ya, ketika konstruksi nih, ada asumsi gini, lokal itu berarti membypass semua proteksi kecuali yang di lokal saja. Artinya cuma emergency stop. Nah, ada juga mungkin yang berasumsi lokal itu cuma di start saja dari lokal, hanya operasional dari lokal, tapi proteksi fully. Nah, ini yang harus disepakati dulu. Ya, kesepakatan. Nah, jadi gini Pak. Ketika itu sudah disepakati, jadi misalnya disepakati bahwasannya kalau lokal itu membypass semua proteksi. Nanti efeknya apa? Satu, di hardwire-nya MCC, dia akan mengabaikan semua perintah dari DCS. Mau dia nyuruh stop berkali-kali pun, dia nggak akan stop, karena dia tahu ini lokal. Tapi kalau kesepakatannya, lokal itu DCS harus tetap memerintahkan, ya berarti nanti hardwire-nya akan ngikutin. Gitu. Atau bisa juga gini, atau kayak di CPP. Kalau di CPP, konselor di CPP itu Pak, kan dia ada juga metode lokal sama remote. Nah, lokal atau remote. Jadi kalau di CPP itu lokal itu membypass semuanya Pak. Membypass semua proteksi, tapi tetap dari PLC perintahnya, nggak ada yang hardwire.
Jadi semua tetap dari PLC. Jadi tombol local stop di apa namanya, di lapangan itu masuk PLC dulu, baru perintahkan motor untuk running. Jadi tetap record. Kalau ada orang yang local start itu tetap record. Jadi orang ini yang pernah di local start artinya kan terbypass nggak proteksi. Jadi nge-bypassnya bukan di hardwire tapi di PLC. Jadi PLC ada dua program. Program ketika lokal, program ketika remote. Ketika lokal dia nggak baca semua proteksi. Tapi ketika remote dia fully protection. Nah, sebenarnya itu tinggal kesepakatan. Kalau yang saya lihat di sini karena hardwire ada juga, VCS ada juga, itu memang perlu diuji. Nanti ketika lokal, diselect lokal, nah, kita coba force aja, force sinyal stopnya aja. Kalau mati ya sudah berarti bisa dikatakan semua motor pasti sama. Contoh aja motor yang kecil aja dulu. Motor apa misalnya? Pompa yang kecil, CST misalnya. Kalau itu mati, berarti semua motor pasti sama. Karena wire-nya sama semua. Nah itu kesepakatan itulah makanya penting ketika awal. Nah, bisa jadi nyala dia. Maksudnya bisa jadi motor yang lain nyala. Karena ya bisa jadi, itu juga nggak tahu. Nah itu yang jelas kita udah pasti akan ngirim sinyal. Kalau DCS pasti ngirim sinyal. Cuman masalah nanti diterjemah sinyalnya itu mau seperti apa, kita nggak tahu hardwire-nya lagi nanti. Namanya tadi sesuai desainnya aja. Memang kita harus konfirmasi ke electrical juga. Karena kalau di sininya selama ada protection masuk, ini nggak. Jadi secara logik ya, kalau secara logik saya lihat sekilas ini, nggak ada dia menentukan kalau saya lokal, saya nggak akan baca proteksi, itu nggak ada. Logik itu nggak ada. Ya, secara logik itu nggak ada. Jadi beda sama yang tadi saya ceritain di CPP. Di CPP tuh memang dipisah. Jadi ketika dia diselect lokal, si mode programnya masuk ke mode program yang tidak membaca semua sensor. Nah, tapi kalau di DCS kan cuma satu aja programnya, nggak dipisah dua antara program lokal sama program remote. Nah, makanya saya tetap akan baca. Di sini nggak ada dia, kecuali di sini ada tulisannya selector if lokal ke sini, kalau nggak lokal ke sana. Ini nggak ada, saya nggak nemukan. Makanya ada kemungkinan mati, tapi dari DCS-nya, belum tentu dari layarnya. Jadi ada itu dua. Jadi kita ngasih perintah stop, oke, masih. Tapi setelah stop itu nyampe sana, kita nggak tahu hardwire-nya. Kita nggak. Memang ada bagusnya juga wiring yang di CHP itu. Kalau di CHP itu kan dia PLC-nya itu, PLC stopnya kan dibikin NC, harus NC terus kan. Nah jadi kalau kelihatannya CHP tuh mau mulai agak mengadopsi yang model tadi. Jadi PLC itu harus tahu dia ketika lokal sama remote bedanya apa. Tapi kalau DCS ini kayaknya yang kesana entah dulu belum disepakati kayaknya. belum ngobrol orang programmer sama ini ya, sama wiring yang bikin wiringnya itu belum ngobrol.
Ya, iyalah pasti nggak paham. Kita juga nggak bisa pastiin, harus nyoba. Nah, itu Pak ya. Jadi kita sebagai bagian di akhir, ini tadi yang kita pelajari singkat terkait PNID, hookup drawing, sama proteksi di DCS ya, secara umum. Nah, Bapak-Bapak sebenarnya kalau misalnya mau lihat-lihat DCS, masuk aja Pak ke ruang DCS, buka-buka ini nggak masalah, selama security-nya 0, gitu ya, ini nggak masalah. Jadi ingin lihat gitu kan, ini tuh apa aja sih sensornya, bacaannya berapa, atau pas PM misalnya koordinasi antara atas sama bawah, misalnya sesekali kan gantian, siapa terus yang biasa di atas, nah sekarang gantian, sampai artinya untuk pembiasaan kan. Nah itu jangan khawatir Pak, pokoknya selama security 0, makanya paling aman di ruangan kita itu. Kalau di operator memang karena ditemani operator ya, harus ditemani operator kalau di tempat operator ya, karena security-nya pasti 3 kan. Nah, kalau di sini, kalau 9. Jadi kalau misalnya nggak sengaja nemu 9, klik ini security-nya diklik, terus pilih 0, udah jadi 0 lagi dia. Aman. Ya gitu aja. Masuk 9 lagi, masukin password.